범인이라는 거야? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Hunter with a Scalpel yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Setelah keluar dari kantornya, Sehyeon masih aja menangis dan juga trauma akan masa lalunya. Bahkan ketika ada anak sekolah yang lewat, dia mengira bahwa itu adalah kakaknya Unso. Tapi setelah dia sadar bahwa itu hanyalah anak-anak sekolah biasa. Setelah itu, Sehyeon mendapatkan telepon dari rumah sakit di tempat ibunya dirawat dan mengatakan bahwa ibunya sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik aja. 오셨어요? Sementara itu Jung Hyun dan juga timnya pergi ke rumah korban yang diduga sedang hilang dan tubuhnya itu belum tahu di mana keberadaannya. Tapi ketika mereka cek, mereka itu belum menemukan apa-apa. Tapi Jung Hyun melihat bahwa ada scalpel ataupun pisau bedah milik Sehyeon di sana. Dan tanpa diketahui sama Sehyeon bahwa ayahnya lagi dan lagi bakal menjebak dia, di mana ayahnya bakal mengantarkan ember biru yang di dalamnya itu ada sesuatu. Jadi ayahnya memang bakal membuat Sehyeon ini bergantung kepada dia dan bakal meminta tolong sama dia nantinya. Nah, untuk Sehyeon akhirnya dia sampai ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. By the way, mungkin ini adalah ibu angkatnya dia karena kan ibu aslinya itu sudah kehilangan nyawanya. Dan scalpel milik Sehyeon yang ada ukiran namanya itu dikasih sama ibu angkatnya ini. Dan juga ibunya berharap bahwa Sehyeon itu bakal menjadi anak yang baik selalu dan juga menyelamatkan nyawa orang lain. Terus kan di kantor polisi, bosnya Jung Hyun itu bertanya-tanya tentang apa yang sudah mereka temukan tadi dan mengapa ada petunjuk yang menggambarkan bahwa Sehyeon itu kemungkinan besar terlibat dengan kasus tersebut. Nah, apalagi kan ada video Sehyeon itu yang terekam kayak gini gitu loh. Terus Jung Hyun bilang bahwa ya ini kan belum pasti juga kalau misalkan Sehyeon ada di sana, mendingan kita tanya dulu aja dia dan juga melakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Nah, setelah itu rekan kerjanya Sehyeon menelpon Jung Hyun dan juga mengabarkan bahwa cairan berwarna merah ini ditemukan di tubuh korban itu milik korban sendiri. Nah, sedangkan pisau scalpel itu dikonfirmasi adalah milik dari So Sehyeon. Nah, yang jadi pertanyaan adalah itu di kepalanya Jung Hyun. Ditambah lagi bosnya langsung menjudge bahwa Sehyeon lah pelakunya. 범인이라는 거야? Dan untuk Sehyeon dia masih merawat ibunya, menjaga ibunya sepenuh hatinya karena dia percaya bahwa ibunya ini adalah satu-satunya orang yang baik sama dia hingga sekarang. Tapi tanpa sepengetahuan dia bahwa Jung Hyun dan juga detektif lainnya bakal menuju ke tempat Sehyeon. Nah, ketika dia mau pamit sama ibunya, dia melihat ada sesuatu di bawah bantal ibunya yang ternyata itu adalah buku masa kecilnya yang memang pada malam sebelumnya itu diletakkan sama ayahnya. So, berarti ayahnya datangin ibunya pada waktu itu. Nah, gara-gara itu Sehyeon emosi banget gara-gara ayahnya berani-beraninya menyentuh ibu angkatnya. Nah, Jung Hyun dan juga detektif lainnya akhirnya sampai ke rumah sakit dan Sehyeon pun tahu kalau misalkan dia itu dicari-cari sama polisi karena dia mendengar beritanya dari televisi. Nah, gara-gara itu dia bakal mencari jalan keluar agar nggak ketahuan sama Jung Hyun dan juga detektif yang lainnya. Tapi pas dia mau keluar, Jung Hyun sempat melihat Sehyeon dan dia berusaha untuk mengejar Sehyeon. Tapi Sehyeon turun dari lantai darurat dan dia langsung berlari. Gitu aja. Namun Jung Hyun dan juga rekan-rekan detektif lainnya tidak berhasil menemukan Sehyeon. Nah, setelah itu mereka pergilah ke ruangan ibu Sehyeon dan kata perawat bahwa Sehyeon tuh selama ibunya dirawat 5 tahun di sana nggak ada menunjukkan gejala yang aneh ataupun hal yang mencurigakan. Karena bagi ibu Sehyeon dia juga adalah anugerah dalam hidupnya, so nggak ada yang mencurigakan sama sekali. Setelah itu Jung Hyun ngide sama temannya bahwa mereka bakal pergi ke rumah pelaku dari kasus tong biru. Terus kan Sehyeon mampir ke toko ice cream. Nah, di situ dia letakkan buku masa kecilnya walaupun dia tahu bahwa di situ itu ada CCTV yang ngerekam dia, entah sengaja ataupun enggak, dia langsung meletakkannya di suatu tempat di ruangan tersebut. 우리 임실에도 너무 썰렁한 거 아닙니까?
Dua orang anggotanya Jung Hyun itu mereka datang ke tempat rumah yang disewa sama Sehyeon. Nah, mereka ceklah satu-satu, mereka menemukan ada sepatu Sehyeon yang ada bekas cat merahnya. Kemudian di kamar mandi juga mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Di dalam itu ada bagian dari tubuh manusia yang membuat mereka itu nggak tahan melihatnya. Nah, sementara itu Jung Hyun dan juga salah satu rekannya akhirnya mereka sampailah ke tempat yang dibilang sama Jung Hyun. Lalu mereka juga dikabarin sama teman-teman mereka tentang apa yang baru aja mereka lihat di rumah yang disewa sama Sehyeon. Nah, akhirnya Jung Hyun dan juga rekannya masuklah mereka ke dalam, dan yang dilihat sama mereka itu juga hal yang cukup tak terduga, karena di dalam ruangan ini mereka menemukan cairan berwarna merah, dan ketika mereka cek itu adalah cat. Dan Jung Hyun ingat bahwa di rumahnya Sehyeon itu dia menemukan sepatu Sehyeon yang dia pakai itu ada bekas cat merahnya, dan ada juga bekas kaki yang diseret-seret, dan itu dia langsung menuju ke ayahnya Sehyeon. Sementara itu Sehyeon kan mau balik tuh ke rumah yang dia sewa, tapi banyak banget polisi di jalan. Kemudian dia mencari alternatif lainnya, terus dia terlihatlah sama salah satu detektif di sana, dan juga mereka langsung mengejar Sehyeon, tapi Sehyeon langsung berlari dan juga bersembunyi, hingga akhirnya mereka itu nggak menemukan di mana keberadaan dari Sehyeon. Nah, setelah itu dia pergilah ke tempat ayahnya, dan kali ini dia benar-benar ingin menghabisi nyawa ayahnya. Dia masuk ke dalam toko ayahnya dan langsung menyapa ayahnya. Ayahnya seakan-akan gak terjadi apa-apa, dia cuma nanya, kamu tuh udah makan atau belum sih? Terus Sehyeon saking emosinya langsung berusaha untuk menghilangkan nyawa ayahnya. Hal itu dilakukan sama Sehyeon kan ayahnya berani menyentuh ibu angkatnya, tapi Sehyeon sedikit lengah hingga akhirnya dia jadinya kalah. Setelah kepala yang dipentokkan sama ayahnya berkali-kali, setelah itu Sehyeon langsung disuntikkan sama ayahnya cairan yang bisa membuat dia itu kehilangan kesadarannya. Ya udah, akhirnya setelah disuntikkan sama ayahnya cairan itu, akhirnya Sehyeon pun pingsan dan dia bakal ditawan sama ayahnya. Kata ayahnya sih gini, "Welcome home, darling." So, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.